There are a lot of people wondering how to study the Bible. And this is where Inverse comes in. This is the best of the Bible within the text, the best of the Bible intra the text through different Bible verses, the best of the spirit of prophecy, the best of your observations done through prayer and devotional life, the best of the Bible through discussions at Sabbath school, and the best of the Bible through your experience with Jesus. We're using the best of the digital and best of the analog and seeing how they come together for a personal experience. Like, have you ever been in a Bible study where people are saying like Sunday and who's going to read Monday and is Joe around for Joe's late for Sabbath school, so we'll just skip on to Wednesday. We've taken out the dates. It's not about the dates, it's about the stages of Bible study. Different prompts for different aspects of the Bible study experience. So the first stage of Bible study is the introduction, where you're actually reading the Bible verse. It's uploading the Bible text into your own mind. The second stage is the inscribe. We're actually writing it out with your own hand. You're using those handwriting skills that you learned in first grade and applying it spiritually for yourself. As I'm demonstrating writing this Bible text out, I mean, even though this is just a demonstration, I'm seeing things here that I've never seen before, and that really attests to the power of Scripture. The third stage is now you look back at the text that you wrote with your hand, and now you're looking at observations, circling, repetition, underlining things that you just feel are so important, or where you just know God is speaking to you in this particular context right now. So now we're actually circling all those elements of, like, here I see men and women and all who could understand, men and women and all who could understand. There's repetition there. Then there's these really important parts that they read distinctly from the law of God. They gave the sense and they understand the reading. So it just shows you there's different principles that emerge here. We need to actually read it out loud distinctly. There is understand the sense of it, and then there's the actual principle of understanding itself. These three things are merging from verse 8. The next stage is interpret, where now you're applying these Bible principles that you've distilled from the text and applying them to your personal life. The inspect stage looks at how Scripture interprets Scripture and looking at different parts of the Bible and how they interact with each other. The invite section is the most important. It's looking at where is Jesus in this entire passage and centering the Lord Jesus as the Lord of your life personally and also in the Bible text. At the insight stage, we look at the writings of Spirit of Prophecy from Ellen White, what she has to say about this topic. The last stage is the inquire stage, where there are discussion questions that allow you to share with your friends your observations and different reflection questions on the topic. It's definitely more intense, but this is Bible study on your own terms, at your own pace. The amazing part about this Bible study is that it takes Bible study from all different angles. You're reading the Bible text, you're studying the Bible text, you're writing the Bible text out, you're looking at where is Jesus in the Bible text, what the Spirit of Prophecy has to say about the Bible text, and then discussing it in a group of friends. But the most important thing is applying the Bible text for your own personal life. Dive deeper into the verse. That's why we are calling it Inverse. Perjanjian yang ada di dalam masa sebelum Masehi dan sesudah Masehi, apakah keduanya memiliki pesan yang sama? Apakah syarat dan ketentuannya akan dilihat sebagai beban? Dan pertanyaannya, apakah itu masih relevan bagi kehidupan kita pada saat ini? Mari kita ikuti bersama diskusi ini melalui program Inverse Bible
Pelayanan Pemuda Advent Uni Conference Indonesia, kawasan Timur. Halo sahabat-sahabat, kita ketemu lagi di dalam Inverse Bible, dan pada saat ini kita masuk ke dalam pelajaran yang ketiga dengan judul Dua Era Namun Satu Pesan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bersama-sama, dan saat ini saya ditemani oleh 3 sahabat yang baik. Yang pertama ada Sister Indah, ada Sister Annabel, dan Pastor Enzo Rompas. Nah, pada saat ini kita akan mulaikan untuk pembahasan kita di week yang ketiga, Inverse Bible. Teman-teman boleh sediakan Alkitab teman-teman, dan kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu, mari kita akan berdoa untuk membuka akan diskusi kita. Saya meminta kesediaan dari Indah boleh pimpin dalam doa. Memohon kuasa Roh Kudus untuk memimpin dalam diskusi ini. Oke, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan dan segala tuntunan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini ya Bapa, kami memohon tuntunan-Mu, Roh Kudus-Mu boleh bersama dengan kami dalam pembelajaran diskusi Inverse Bible. Ya Bapa dalam kerajaan surga, hendak menjadi dalam kehidupan kami berdoa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, sahabat-sahabat, pada saat ini kita akan mulaikan untuk mempelajari bersama-sama. Dan sebagai pendahuluan, apa yang dimaksud dengan dua era ini? Nah, dua era ini kita tahu bersama di dalam Alkitab, ada era sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, dan ada era sesudah kedatangan yang kita kenal hingga saat ini adalah sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Tapi kalau di dalam Alkitab, ada yang disebut era perjanjian lama, dan ada era perjanjian baru. Tapi saya harap teman-teman tidak bingung ya, karena telah dibahas pada 2 pelajaran sebelumnya. Dalam hal ini, perjanjian yang kita bahas adalah perjanjian kesepakatan, agreement, antara Tuhan bersama dengan umatnya. Untuk itu, saya mau bertanya, kita sudah sampai di mana dalam pelajaran ini? Saya mau tanya kepada Sister Jave, kita sudah sampai di mana selama 2 pekan ini? Kita telah berbicara tentang apa dan posisi kita sekarang ada di mana? Oke, baik. Jadi pada minggu pertama, pada episode pertama, kita telah belajar tentang The Everlasting Covenant, perjanjian abadi, di mana Tuhan dalam perjanjian lama atau perjanjian lama membuat covenant atau ikatan perjanjian dengan umat manusia. Jadi ikatan perjanjian ini sudah ada dari masa Adam, Nuh, Abraham, kita sudah belajar, sampai ke suku Israel hingga ke Raja Daud, dan perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan ini make up the everlasting covenant, menjadi perjanjian abadi. Dan kita sudah tahu bersama bahwa tiap perjanjian yang diberikan Tuhan kepada orang-orang ini pada masanya, jadi dia kan ada dari masa Adam sampai bangsa Israel, perjanjian pada masanya ini ada detail rencana keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi karena ada perjanjian abadi ini, the everlasting covenant, eventually mengarah ke Yesus, yaitu Juru Selamat kita. Jadi setiap perjanjian merupakan perjanjian yang membawa dan mengungkapkan Injil keselamatan. Dan disitulah kita melihat kasih karunia Allah kepada umat-umatnya. Itu pelajaran pertama. Kemudian kita masuk ke minggu kedua, berbicara tentang perjanjian baru atau The New Covenant, yang didasarkan, kalau teman-teman ingin mereview kembali, bisa baca dalam Ibrani pasal 8, ayat 10-12. Jadi di situ ada 4 gospel promises, ada 4 janji yang dibuat Tuhan kepada umat-umatnya. Secara ringkas, jadi yang janji pertama itu Allah berjanji bahwa Dia akan menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita. Janji kedua, Allah berjanji untuk menjadi Allah kita dan menjadikan kita umatnya, untuk mendamaikan umatnya dengan dirinya. Kemudian janji ketiga,
Tuhan berjanji untuk menyatakan dirinya kepada seluruh dunia, dan dia berjanji bahwa setiap orang akan mengenalnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu Ibrani 8 ayat 11 kalau teman-teman mau lihat. Dan janji keempat, Tuhan berjanji untuk mengampuni dosa-dosa kita dan tidak mengingatnya kembali. Wah, luar biasa ya. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Jadi orang-orang Israel bilang kepada Musa, Musa, kami mau melakukan apa yang Tuhan bilang. Kamu mendekat kepada Tuhan, lalu tolong bilang kepada kami. Nah, ayat 28, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Baik. Ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang kepada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan bilang, oke, good, itu bagus kalau mereka mau berkomitmen. Tapi yang kita dapati kenyataannya bahwa bangsa Israel justru yang mendengarkan perjanjian atau mendengarkan langsung perintah tersebut, kebanyakan dari mereka tidak dapat sampai ke tanah perjanjian atau pada keselamatan. Sekarang bagi kita pribadi, bagaimana kira-kira kita ketika kita biasanya untuk merasa diri, wah saya ini mampu seperti bangsa Israel dengan percaya diri, sebenarnya saya ini mampu untuk mengikut apa ketentuan dari perjanjian tersebut. Saya mampu, saya boleh. Bagaimana Pastor? Apakah pernah terjadi bahwa Pastor merasa saya ini mampu untuk menjaga akan ketetapan atau perjanjian ini? Silakan Pastor. Oke, terima kasih Jonathan. Tentunya ketika kita merasa bahwa kita yakin, ya ada dua. Yakin memang bisa melakukan, atau yakin supaya orang bisa lihat. Gitu toh. Tapi biasanya di dalam kehidupan kita, yang terjadi ketika kita yakin dengan kekuatan kita, biasanya itu ya cuma awal-awal saja. Dan akhirnya pun jatuh kembali. Karena kenapa kira-kira? Karena kadang-kadang kita berpikir apa yang kita perbuat itu adalah usaha kita sendiri untuk supaya lebih dekat kepada Tuhan. Tapi saya teringat ayat di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di mana itu adalah bukan hasil usaha kita, tetapi Tuhan itu sendiri. Maupun juga dalam Galatia 2 ayat 20. Di sana dikatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Dalam arti, kita perlu ada kerendahan hati. Kita perlu ada kerendahan hati ketika kita akan melakukan perintah Tuhan. Dalam arti rendah hati dalam bagaimana? Kita harus tahu dan selalu peka bahwa hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk memberi kita kekuatan melakukan apa yang Tuhan mau atau perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika kita merasa yakin, di situ kita akan artinya mau pakai itu rampi kekuatan sendiri, bukan kekuatan yang kita akan minta dari kuasa Tuhan. Tapi ujung-ujungnya ketika ada pencobaan datang atau apa, yang terjadi adalah dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan kita sobeking begini, berarti apa yang terjadi begini. Jadi artinya selama ini apa yang dia lakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi memang pengalaman bangsa Israel sangat relevan bagi kita. Bagi saya pribadi juga. Kadang dengan kepongahan bilang, oke Tuhan, apa yang kau bilang, saya mau bertobat. Dan saya akan buat ini, saya akan berpuasa, saya akan melakukan hukum. Dan ya kita lihat tinggal tunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya kembali lagi ke dalam kebiasaan yang sama. Karena memang keadaan alamiah kita seperti itu. Dan kita mendapat poin yang penting bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan perjanjian ini Tuhan berikan agar supaya Dia ingin untuk mendemonstrasikan itu kepada umatnya. Nah, untuk itu di dalam ayat berikutnya
kita lihat apa yang disebut dengan the Great Shema atau seruan yang terkenal di dalam bangsa Israel dalam Ulangan 6 ayat 4. Di situ ada dalam bahasa Ibrani-nya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, perintah itu akan muncul dan dikatakan seperti ini, bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu ketika engkau duduk. Jadi akan menjadi pelajaran ulang. Bahkan akan ditaruh di pintu, ditaruh di tangan, di dahi. Kira-kira apa pengaruhnya bagi kita itu yang kita pelajari? Menurut apa yang teman-teman dapatkan, kenapa Tuhan mau bilang, coba ini perintah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, tapi ini harus diulang-ulang. Ada pengalaman mungkin dari Indah atau dari Jeff. Dari Indah dulu saya mau bertanya kepada sahabat Indah. Kenapa kiranya perintah ini harus diulang-ulang dan kelihatannya harus menjadi, ada sesuatu mungkin yang pernah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengulang-ulang sesuatu? Silakan Indah. Ya, memang kalau misalnya kita lihat segala sesuatu yang diulang-ulang, segala sesuatu yang kita ulang-ulang, jadi secara manusiawi, apa yang kita ulang-ulang itu, otak itu merekam. Otak itu akan merekam sinyal-sinyal atau ritme, wah ini sering dia lakukan, ini itu sesuatu yang sepertinya jadi ini tubuh punya kebiasaan kayak gitu. Begitu halnya juga dengan bagaimana kita melihat suatu nasihat, suatu perintah Tuhan gitu loh. Apalagi kalau misalnya tadi kan kita lihat di sini, mohon maaf banyak sekali sound-soundnya. Jadi kalau kita lihat di sini kan diminta ditulis ada lambangnya di dahi, kemudian di tangan dan di pintu. Yang pertama perintah Tuhan itu bagi saya, kenapa harus ada di dahi? Karena itu artinya jadi sesuatu yang selalu kita pikirkan dan artinya kita punya pikiran yang searah dengan Tuhan. Secara literally kita memang bukan manusia yang sempurna karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa ya. Tapi pelajaran minggu pertama kita diajarkan untuk kita punya satu arah, satu tujuan dengan Kristus gitu kan. Jadi kalau tertanam di dahi itulah luar biasanya perintah Tuhan kalau sudah tertanam di dahi. Artinya secara ini ada dalam pikiran kita gitu loh, kita punya pikiran yang sama. Begitu pula dengan tangan. Penurutan dan kasih itu tidak akan bisa lepas satu sama lain. Benar nggak sih teman-teman? Jadi kita artinya tanpa perbuatan kita nggak bisa mengklaim saya mengasihi sesama atau memanusiakan manusia yang lain gitu. Begitu pula dengan pintu ataupun gerbang. Ketika orang lain melihat satu rumah, kemudian di rumah itu sudah ada tanda, orang itu akan tahu bahwa bagaimana kondisi di dalam rumah tersebut. Artinya di dalam tubuh kita pun seperti itu. Artinya kita ini bersama dengan Tuhan dalam tubuh Kristus atau dalam tubuh jasmani kita. Makanya itu sih pentingnya bagi saya secara pribadi, bagaimana kita orang muda itu bisa menerapkan kasih, penurutan, perintah Allah itu betul-betul atas dasar kasih, biar ada di dahi, ada di tangan, sama ada di ini loh, ada di tubuh kita. Dan pengulangan yang akan terjadi itu betul-betul membawa kita untuk selalu ingat, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Ritmenya akan terekam di pikiran kita, akan punya satu kebiasaan yang positif gitu loh, yang rohani, bukan hal-hal yang buruk ya saya rasa. Gimana mungkin kalau dari Jay atau teman-teman? Ya, terima kasih Indah. Memang mungkin kalau kenapa ini sangat relevan, karena ini ditujukan kepada anak-anak. Iya. Artinya ya kita sebagai orang muda dan juga adik-adik kita, dan kita juga karena mungkin seperti di sekolah ya, kita diingat. Kita mungkin sebagai orang Indonesia pasti akan ingat Pancasila, karena mungkin setiap Senin atau setiap apa akan diulang-ulang. Kenapa ini harus diulang-ulang? Kenapa ini harus diulang? Karena itu akan menjadi dasar ideologi. Nah, seperti ini akan menjadi dasar iman, perjanjian, kasihlah Tuhan Allah. Dan inilah pesan yang ada di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama yang Yesus ulang-ulangi, bahwa
satu-satunya hal sebenarnya hanya kasih kepada Allah dengan segenap hati. Jeff, ada pengalaman tentang hal yang diulang-ulang yang mungkin dapat berpengaruh dalam kehidupan saat ini? Persilakan. Ya, jadi mau sharing sedikit. Dulu waktu saya SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD itu, waktu itu kami lagi berada di Filipina. Jadi saya bersekolah di sekolah Advent di Filipina. Dan waktu itu, di zaman itu, tiba-tiba keluar sebuah film yang sangat populer pada saat itu, dan audiensnya itu tertuju kepada anak-anak kecil. Dan karena aktor filmnya itu anak-anak kecil juga. Jadi film itu tentang ilmu sihir, magic, sangat populer. Saya rasa teman-teman tahu apa yang saya maksudkan. Film ini tentang seorang anak laki-laki yang ada kacamata. Gitu, pokoknya itu. Terus waktu film ini keluar, sekolah kami membuat sebuah peraturan mendadak. Saya ingat kepala sekolahnya, kalau nggak salah, dia minta semua murid-murid di sekolah itu untuk berkumpul, dan dia mau kasih pengumuman khusus, mau bilang supaya studentsnya jangan menonton film tersebut. Jadi kami itu dilarang untuk menonton film ini. Dan sampai sekolah ini mengeluarkan sebuah surat dan mengirimkannya kepada orang-orang tua murid untuk kasih tahu supaya orang itu jangan nonton di rumah, segitunya. Nah, jadi selama film itu lagi hype-nya, dalam beberapa minggu itu, kami itu di sekolah selalu diingatkan, selalu pada worship pagi, sebelum kita pulang, wali kelas kami itu bahkan akan mengingatkan, jangan nonton ya yang ini, begitu. Karena ini yang menarik di sini, karena kita masih anak kecil waktu itu, bahasa mereka kayak ini, jangan menonton ya, karena itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Karena film itu tentang musuh Tuhan, jadi jangan nonton, nanti Tuhan sakit hati. Dan itu bahkan sampai terbawa sampai di pas hari Sabat, kita masuk gereja, di sekolah Sabat juga guru-guru kami mengingatkan akan film itu. Pokoknya waktu itu saking hype-nya, sampai sekolah kami sangat make sure bahwa kita itu jangan sampai menonton film itu. Dan saya rasa hal bukan juga simple sih, tapi maksudnya walaupun hanya dalam jangka waktu yang pendek, namun itu selalu diulang-ulang di rumah, di sekolah Sabat, itu selalu diingatkan kembali kepada kami untuk tidak menonton. Dan teman-teman tahu, sampai detik ini, sampai hari ini, saya tidak pernah nonton film itu, karena kalau misalnya mau lihat cuplikan dari film itu, atau mungkin ada teman yang nonton terus saya diajak, saya akan merasa guilty, ada guilt, ada rasa kayaknya saya melanggar sesuatu begitu, karena dari waktu kecil saya diingatkan untuk jangan nonton itu, jangan nonton itu. Jadi mungkin itu ya yang kalau sesuatu diulang-ulang itu dapat mempengaruhi pemikiran kita. Dan itu juga sudah terbukti bahwa ada beberapa studi yang mengatakan repetition atau sesuatu yang diulang-ulang itu creates long-term memory. Jadi memori jangka panjang. Dan mungkin ya Tuhan Maha Tahu, dia sudah tahu itu, makanya dia share ke bangsa-bangsanya, umat-umatnya, untuk selalu mengulang-ulang perintah-perintah Tuhan agar itu tertanam dalam hati dan pikiran kita. Mungkin itu. Thank you. Oke, jadi memang pengalaman, kita semua mempunyai pengalaman pribadi. Saya juga sering dulu waktu kecil nggak tahu apa-apa karena dekat jalan raya selalu diingat-ingatkan kalau mau nyebrang tengok kiri, tengok kanan, dan sampai sekarang saya tanpa sadar refleks kita punya subconscious atau alam bawah sadar, waktu sampai di jalan harus begini-begini, nggak tahu kenapa. Oke, ada begitu banyak. Nah, kita melihat bahwa ternyata perintah ini dikutip juga oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, dalam era sesudah Masehi. Nah, ini yang menarik ya kan. Saya akan tanyakan kepada Pastor Enzo. Nah, saya dan kita semua pasti pernah mendapati bahwa ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana pendapat Anda? Karena perjanjian baru, kalau kita belajar Alkitab itu sekarang sudah di era perjanjian baru. Gitu. Sudah di era New Testament ya, di era sesudah Masehi. Jadi hal-hal yang sebelum Masehi, yang sebelum Kristus datang itu
mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita sekarang berfokus hanya kepada perjanjian baru saja. Bagaimana tanggapan pastor? Karena saya tidak tahu teman-teman pasti pernah mendapat informasi demikian. Oh, orang pakai perjanjian baru, perjanjian lama sudah tidak perlu. Bagaimana pastor? Silakan. Tentunya orang sering sekali dengar ini pernyataan, ya. Kira-kira apa orang jawaban? Ya, di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 dia berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Dan ayat ini merujuk di ayat Yohanes 13 ayat 44. Yang dimana perikopnya itu tentang perintah baru. Ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kira-kira tentang kasih ini, kira-kira apa ini maksud Tuhan tentang kasih? Kasih apa? Di sini dikatakan kasih kepada sesama. Tapi artinya bukan hanya sekedar kasih kepada sesama. Karena di ayat 35 bilang, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam arti, ketika kamu mengasihi sesama, kamu pun akan mengasihi juga Allah. Ataupun sebenarnya yang paling utama ketika kita mengasihi Allah, ya kita juga mengasihi sesama. Tentunya di dalam ada hukum moral tentunya yang kita tahu, yaitu tentang 10 hukum, di mana yang 4 hukum pertama mengenai kasih kepada Allah. Ya, tentunya kita sudah tahu bersama, dan juga dari hukum yang ke-5 sampai ke-10 adalah kasih kita kepada sesama kita. Jadi sebenarnya kalau bilang Alkitab perjanjian lama kok tuh yang dipakai-pakai, bukan yang jadi yang baru kok sekarang. Yang baru, bukan yang lama. Padahal sebenarnya ketika kita sudah belajar barusan tadi dari ayat-ayat tadi menerangkan bahwa sebenarnya itu bukan tentang itu bukan tentang perintah baru, tetapi kalau kita belajar tentang konteks di Ulangan 6 ini, 5 dan 6, Tuhan mau mengingatkan kembali bahwa dulu kalian saya sudah selamatkan keluar dari bangsa Mesir, sudah kasih juga perintah untuk diikuti. Tapi yang terjadi adalah mereka juga masih tetap membangkang. Mereka masih memberontak melawan perintah Allah, sehingga Tuhan kasih ingatkan kembali kepada mereka. Dan juga sampai kepada kita juga sekarang, kita diingatkan kembali tentang perintah ini, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang sama, sebenarnya tidak ada yang beda. Ya mungkin demikian. Thank you, Pastor. Jadi memang seperti yang katakan tadi ya, Yesus pun mengutip yang di perjanjian lama. Ketika orang-orang tanya, Tuhan apa yang harus kami perbuat? Segala sesuatu yang Yesus ajarkan bukanlah perintah baru, tetapi dengan gaya yang tapi sebenarnya pelajaran-pelajaran itu diambil dari perjanjian lama. Bahkan ketika menghadapi pencobaan, Yesus mengambil semua ayat dari dalam buku Ulangan. Ada tertulis, jangan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi firman Tuhan. Dari buku Ulangan. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dari buku Ulangan. Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kamu berbaptis. Jadi sebenarnya kalau kita hanya mau memisahkan salah satu, justru akan pincang. Kita tidak akan mengerti sepenuhnya. Seperti yang Jeff sudah katakan di pendahuluan tadi, kita telah mempelajari bahwa setiap masa, dari masa Abraham, dari masa Adam, Nuh, Daud, itu perjanjian-perjanjian ini justru akan membuka kepada kita Injil yang sebenarnya, dan Injil itu datang dalam bentuk Yesus. Itulah sebabnya pelajaran kita tentang 2 era, tapi satu pesan. Nah, sekarang sering menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kita seperti dikekang kalau begitu dengan peraturan-peraturan ini?
Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada Indah. Indah, bagaimana respon Indah? Atau adakah pengalaman tentang sesuatu yang kayaknya ini mengekang? Tapi sebenarnya Tuhan bilang ini berkat loh, ini hukum, ini berkat, bukan untuk mengekang. Tapi kita, terlalu banyak larangan, begini. Apa maksudnya semuanya ini? Apa manfaatnya bagi hidup saya? Silakan Sister Indah, ada pengalaman atau segala sesuatu. Ya, same point dengan yang kayak begini. Jangan makan es nih, soalnya ini masih musim hujan, tapi mau sakit. Terus pada akhirnya saya sakit, ya toh. Kemudian hari berikutnya misalnya atau seminggu setelah itu, jangan makan es nih. Tapi ini masih anak-anak, masih bebal, masih nakal dan lain sebagainya. Nggak mau, kita tetap memakan es gitu kan. Kemudian sering berjalannya waktu. Jangan makan es nih, tapi yang ada di pikiran kita, oh iya, jangan makan es karena mau sakit. Karena suka makan es, akhirnya jadi beban loh, kita pengen makan es tapi mau sakit, tapi kita pengen makan, akhirnya menggerutu sendiri. Satu poin penting di situ adalah yang ada di pikiran waktu masih anak kecil, hanya tahu, oh itu nih boleh bikin karena mau begini. Tapi sebenarnya kita nggak tahu kalau orang tua kita itu mengasihi kita dan sementara mengajarkan kita. Apa akibat kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak sepatutnya gitu. Tapi yang ada di pikiran kita, ini pelarangan ini, bukan karena kasih. Ya, seperti itu, tapi itu anak kecil. Sekarang, ini kita sudah dewasa, gimana? Itu kan, kita ini sudah ada di orang muda ya, kita sudah di orang muda. Seharusnya lebih banyak berserah, lebih banyak mempertanyakan lagi, no. Saya harus betul-betul mengasihi Tuhan gitu loh, supaya betul-betul tidak menjadi beban. Itu sih buat saya secara pribadi melihat bagaimana manusia ketika masa kecil gitu. Iya, kasih Indah. Jadi memang respon, jadi ingat ya, larangan itu bukan supaya kita masuk surga. Tidak. Itu mendidik kita supaya justru kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Jangan membunuh, jangan berzina, ingat begini. Supaya kita jauh dari hal-hal jahat. Dan dengan demikian kita boleh dapat mempersiapkan karakter kita untuk kerajaan surga. Pastor Enzo, bagaimana kira-kira supaya kita boleh dapat dengan kasih, dengan sepenuhnya, dapat mengikuti akan perintah-perintah ini seperti yang tadi ya. Karena mungkin sekarang orang belum sadar, kita ini, orang kan ini hidup di perjanjian baru, jadi bebas melakukan apapun. Kita mempunyai hak, Tuhan kan tidak terlalu pusing dengan hal-hal apa kamu mau makan, apa kamu begini, jangan terlalu terkekang lah. Bagaimana Pendeta Enzo? Kalau berbicara tentang terkekang, artinya dia merasa apa yang dia ikuti itu tidak sesuai dia punya keinginan, ya kan? Jadi ketika kalau misalnya kita mau cek ke dalam, sampai ke dalam hati, kenapa dia terkekang untuk tidak mau menuruti perintah Tuhan? Karena dia suka dengan dunia. Itu sifat alaminya manusia. Nah, tapi apa yang saya mau kasih tahu adalah, ya kita ini tidak ada satupun yang akan tanpa kita pandang pada Yesus, tanpa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, kita akan selalu merasa terkekang terhadap perintah-perintah itu. Padahal sebenarnya Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita supaya tidak terkekang. Itu dia. Jadi artinya begini. Sebenarnya di dalam orang punya kehidupan yang lakukan mau turuti itu perintah, Yesus yang hidup atau hati. Nah, itu dia. Jadi bukan orang yang buat. Tapi Yesus yang hidup, yang bukan orang hati, Tuhan ya pakai tapi kehidupan. Sehingga ketika orang menyerahkan pada Tuhan, orang merasa senang lah, karena memang itulah tujuan Tuhan datang untuk
mau memerdekakan orang dari ini perhambaan dosa. Dalam arti dari mau melanggar itu hukum-hukum, merasa terkekang. Sehingga akhirnya ketika orang lakukan itu, orang sudah dengan senang hati, sangat senang orang mau bikin itu perintah Tuhan. Tapi bukan senang karena kita mampu, seperti yang orang bahas tadi, tapi senang karena Tuhan so bikin for kita. Tapi senang karena Tuhan sudah buat untuk saya. Ya, Kira-kira begitu. kasih Pastor. Jadi Tuhan Kristus yang bekerja di dalam hati kita untuk memberikan seperti dalam buku Filipi ya, Rasul Paulus bilang, saya ini orang Yahudi, saya orang Farisi, saya dari suku Benyamin, kalau mau bicara tentang hukum Taurat, saya tahu semua dan saya sudah dari kecil. Blablabla. Tapi sebenarnya yang melakukan adalah Kristus yang mengerjakan baik kemauan. Dan kita hanya berserah. Untuk itu, karena waktu, sahabat-sahabat, di penutupan ini saya akan bertanya kepada satu persatu sahabat-sahabat saya tentang bagaimana kita menghidupkan secara praktikal apa yang dikatakan dalam Alkitab, baik sebelum Yesus datang maupun sesudah Yesus datang, tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau dari saya pribadi, kadang saya jujur, seperti yang Pastor Enzo katakan tadi, sifat manusia, sifat saya adalah tidak mau mendengar pada Tuhan, maka saya jujur, saya kan sudah masuk gereja, jadi malam minggu saya suka-suka dong. Jadi saya mencintai Tuhan tapi tidak segenap kekuatan. Kekuatan saya pakai bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi saya pakai untuk memuliakan diri saya sendiri, menyombongkan diri. Nah, itu salah satu poin dari saya pribadi. Dan pelajaran yang saya dapat ketika belajar ini, bahwa ketika kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kadang-kadang saya memakai otak saya untuk sombongan, dan juga mengasihi dengan kekuatan. Silakan Jave duluan, Indah, baru Enzo, Pastor Enzo, dan Pastor Enzo akan tutup kita di dalam doa. Silakan. Baik, mungkin kalau dari saya, kita sebagai anak muda itu semua dari pikiran saja, just set our mind. Kita harus menyadari bahwa kita tinggal di dunia ini, kita semua ini mirrors of God. Kita merefleksikan karakter Tuhan dalam kehidupan kita, cara kita menjalani hidup kita, kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita, pikiran yang kita sampaikan ke orang lain, tindakan yang kita lakukan, motif, semua itu mencerminkan hubungan kita dengan Allah. Jadi marilah orang set pikiran kita dengan apa yang kita lakukan ini, semua ini untuk menghormati namanya dan menghormati juga firman yang sudah diberikan kepada kita. Jadi saya rasa kalau kita ingat-ingat itu saja, dengan seperti pelajaran di minggu pertama, aturan yang Tuhan kasih itu, kalau kita lihat itu sebagai suatu janji, bukan sebagai aturan, kita akan lebih mengasihi Allah lagi. Ya, mungkin itu. Terindah, silakan. Iya, kalau dari saya, mungkin refleksi bagi saya ya, yang saya ingin bagikan. Artinya, ketika belajar tentang materi yang saat ini dipelajari, satu hal yang bisa saya dapat, kalau saya ingin betul-betul menyerahkan diri saya kepada Tuhan seperti yang sudah Pastor Enzo juga katakan tadi, artinya saya harus selalu bertanya dan memohon ke Tuhan. Itu saja. Apapun itu. Sedikit pengalaman waktu SMA, ada guru saya selalu pernah kasih pesan seperti ini. Bukan selalu, pernah kasih pesan seperti ini. Bahkan ketika kita memakai baju di satu hari itu pun, kita harus bertanya. Iya, bertanya kayak, saya pakai baju batik atau saya pakai baju kotak-kotak, atau saya pakai baju warna kuning, baju warna merah. Ini bukan suatu kebetulan, teman-teman, tapi ada kisah di balik itu. Ketika seseorang ada punya satu tujuan, terus tiba-tiba dia memakai baju warna putih kalau tidak salah, yang hiring dia bilang, oh kamu pakai baju putih, kamu rapi. Dan itu karena Tuhan yang karena beliau tanya, saya pakai baju warna apa, kemudian dia berdoa,
kemudian akhirnya dia pakai baju warna putih, itu menjadi iman, kepercayaan dia bahwa berarti selama hidup saya harus banyak bertanya dan memohon tuntunan Tuhan. Itu aja sih. Itu jadi bahan refleksi buat saya secara pribadi. Oke, thank you Indah. Penting sekali segala sesuatu yang kita mau buat, bukan cuma masalah ibadah ya, sampai masalah pakaian, sampai masalah makanan, mencari pasangan hidup. Harus mencari Tuhan, jangan kita mengikuti kemauan kita. Pastor, closing statement dan tolong pimpin kita dalam doa tutup. Oke. Kalau saya, kerendahan hati itu kuncinya. Karena ketika kita merasa ketika kita merasa yakin untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, di situ kita jatuh. Tapi kalau rendah hati, kita itu melihat kita itu di bawah dan Tuhan di atas. Sehingga apa yang terjadi ketika kita merasa seperti itu, kita akan pandang ke atas. Kita akan minta kuasa dari atas. Tapi sebelum kita minta kuasa, apa yang akan kita lakukan? Kalau bagi saya, berpikirlah bahwa kita tidak tahu apa-apa. Karena kita ini manusia berdosa, kita ini banyak salah. Dan ya Alkitab sendiri katakan kita ini semua di antara kita adalah orang yang berbuat dosa. Jadi memang adalah penting kita untuk rendah hati, sehingga kita selalu melihat ke atas, bukan melihat ke diri kita, sehingga perintah itu ketika kita mau lakukan perintah, kita akan selalu andalkan Tuhan. Tapi harus merendahkan hati dulu, akui kita punya kesalahan, dan kita minta ampun, dan saya rasa Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita ketika kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami boleh mempelajari akan firman-Mu yang sangat menguatkan iman kami. Di mana tentunya biarlah kiranya setiap detik kami boleh selalu pandang kepada Tuhan. Baik itu pencobaan, baik itu kebaikan yang dihadapkan pada kami, bantu kami untuk selalu memandang ke atas dan meminta kuasa. Sehingga kami akan selalu terus berpikir setiap kebaikan, setiap kemenangan yang kami dapatkan bukan karena kami, tetapi karena Kristus yang telah menjadi kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah akan program Inverse untuk Indonesia kawasan timur. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, sahabat-sahabat, kita boleh menyelesaikan program kita pada minggu yang ketiga ini. Semoga pelajaran ini tetap menguatkan kita, tetap mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Terima kasih Jave, terima kasih Pastor Enzo, terima kasih Sister Indah boleh bergabung bersama-sama. Terima kasih sahabat-sahabat yang boleh bergabung. Kita jumpa lagi di pertemuan yang berikut.